Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi bahasa Indonesia kali ini, kalian akan mempelajari tentang cara menentukan pokok pikiran, informasi penting, serta membuat ringkasan pada teks non-fiksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan tulisan berdasarkan fakta atau kenyataan. Sumbernya berasal dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran, informasi penting, dan membuat ringkasan? Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca teks dengan cermat. Kemudian menentukan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu berbeda dengan ide pokok. Pokok pikiran merupakan inti dari ide pokok. Jadi yang paling inti dari apa yang dibahas dalam satu paragraf itu. Setelah menentukan pokok pikiran, kamu dapat menemukan informasi pentingnya. Informasi penting itu merupakan fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang tertulis pada teks itu. Setelah informasi penting ditemukan, kalian bisa membuat sebuah ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian bacaan secara singkat. Nah, ada perbedaan antara ringkasan, kesimpulan itu. Kalau kesimpulan adalah inti dari gagasan sebuah bacaan, sedangkan ringkasan adalah menyingkat keseluruhan tulisan menjadi lebih pendek dengan menghilangkan bagian penjelasan yang rinci. Ringkasan ini bisa menggunakan bahasamu sendiri. Untuk mengetahui informasi penting dalam sebuah bacaan, kalian juga bisa membuat pertanyaan dengan komponen adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat contoh teks jenis makanan hewan ini. Kita baca bersama-sama pada paragraf 1. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Yang Ibu beri warna orange pada teks itu merupakan kalimat utama. Kalimat utama adalah sampai titik pertama, itu disebut kalimat utama. Selanjutnya, hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Jika sudah membaca, kalian juga sudah mengetahui kalimat utama. Dari kalimat utama bisa dicari lagi ide pokok. Nah, kalau ide pokok terlalu panjang, maka bisa disebut dengan pikiran utamanya yang lebih pendek. Apa pikiran utamanya? Yaitu jenis makanan hewan. Yang dibahas itu adalah jenis makanan hewan. Jadi, pikiran utama itu lebih pendek dari ide pokok. Informasi pentingnya yaitu hewan memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, buah, dan biji. Itu merupakan fakta yang ada di paragraf itu sehingga dapat ditulis menjadi informasi penting. Paragraf yang kedua, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Sebagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan.
Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Pada paragraf kedua ini, pikiran utamanya adalah daun adalah bagian yang sering dimakan hewan. Informasi pentingnya, ada hewan yang makan daun, batang, buah, dan biji. Jika kalian sudah mengetahui informasi penting serta pikiran utama, dari kedua paragraf ini dapat kita tuliskan ringkasannya. Ringkasannya yaitu tadi bentuk teks menjadi lebih pendek. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan yang makan tumbuhan dan makan hewan lain. Bagian tumbuhan yang dimakan adalah batang, daun, buah, dan biji. Namun bagian tumbuhan yang paling sering dimakan adalah daun. Nah, itu adalah contoh ringkasannya dari kedua paragraf tersebut. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jika masih kurang paham, silahkan diulangi lagi videonya mulai dari awal. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.